dijelaskan dengan redaksinya. Wasyara itu wujubiz zakati fiha, bermula syarat-syarat wajib zakat fiha padanya. Jadi marja dominnya kepada ail asmani, itu kepada barang-barang berharga, emas, perak. Walau qala, kalau seandainya pengarang kitab ya berkata pihima, ya bukan piha gitu, pihima ya dengan domir tasniyah liyauda ala aqrabi mazkurin, ya supaya dia bisa mengembalikan atas yang lebih dekat yang disebutkan. Lakana aula, maka itu katanya lebih bagus, lebih utama. Boleh aja. Jadi kata Imam Nawawi kalau dibaca fihima sebenarnya itu lebih bagus karena marja dominnya kepada yang lebih dekat. Ya, tapi kalau dibaca fiha boleh aja kembali kepada asman. Berapa syarat-syarat wajib zakat? Khamsatu asya'ah, wajib syarat-syarat zakat pada barang-barang yang berharga emas perak itu ada 5 persyaratan. Wahia, yaitu yang 5 macam itu: al-islamu, pertama Islam, wal hurriyatu, kemudian merdeka, wal milkut tamu, milik sempurna, wan nisobu, kemudian nisob, wal haulu, dan haul. Jadi ada 5: Islam, hurriyah, merdeka, artinya bukan budak orangnya, kemudian milik sempurna, yang keempat nisob, ya yang kelima haul, pas udah 1 tahun itu namanya haul. Illa bil ma'dini war rikazi, kecuali pada barang tambang dan barang rikaz. Rikaz itu kalau kata kita harta karun dah, itu namanya rikaz. Ada orang lagi nggali ya di belakang rumahnya, tiba-tiba pas digali ketemu sama emas banyak, ya itu namanya barang temuan, ya yang ada di dalam galian tanahnya, ya di kebunnya. Nah itu termasuk rikaz. Jadi kalau menurut Islam dia boleh memilikinya tuh. Dapat tiba-tiba dilihat-lihat ada 1 kilo emas, nah itu wajib dizakatin. Ya itu kagak perlu nungguin haul, ya nggak perlu nungguin haul. Jadi saat dinemuin 1 kilo keluarin udah zakatnya. Itu namanya apa? Namanya rikaz atau barang tambang. Pas banget dia nemuin ada tuh, nyari ketemu emas, barang tambang emas. Ya ada berapa? Ada misalnya 500 gram, wajib dikeluarin zakatnya saat itu juga. Jadi ma'din, rikaz, barang tambang, barang yang ditemukan ya saat itu juga yang disebut dengan harta karun. Nah itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dia menemukan. Tidak perlu nunggu haul, tidak perlu nunggu 1 tahun. Nah begitu. Kenapa disebut rikaz? Sebab dulu katanya ada orang-orang kaya yang menyimpan hartanya di bawah tanah. Nah begitu. Karena dinyimpan di bawah tanah udah ribuan tahun, ratusan tahun mungkin, ya ada orang lagi gali nemuin. Nah itu namanya rikaz. Ya salah satu kewajiban dia wajib dikeluarkan zakatnya saat itu juga. Disebut harta karun karena memang dulu Qarun dengan harta-hartanya yang begitu banyak pernah dibenamkan ke bumi sama Allah. Nah mungkin aja itu termasuk hartanya, makanya istilahnya ya harta karun. Walaupun ya karun dipedamkannya atau dibenamkannya di mana, ya orang lagi menemukan harta pun di mana jauh dari sana, tapi istilahnya tetap disebut harta karun istilahnya. Nah, ini 2 nih, ya barang tambang sama rikaz. Ya fatajibuz zakatu fihi, maka wajib zakat pada keduanya, baik pada barang tambang maupun ya harta karun tadi. Al-halu, saat itu juga. Ya, jadi pada saat dinemuin saat itu juga. Sama seperti orang panen padi, korma, anggur. Nah itu nggak nunggu setahun. Kapan dipanen udah ada nisabnya, saat itu juga dikeluarin zakat.
Misalnya nih petani nih, yang udah memenuhi persyaratan, pas ya dia panen udah memenuhi nisab, persyaratan yang lainnya juga sudah. Nah itu pada saat dia panen ya wajib zakat keluarin. Jadi nggak nunggu nanti setahun. Jadi kalau yang pakai haul itu diantaranya ya emas perak yang bukan barang tambang, barang temuan rikaz, atau orang dagang. Nah itu kalau dagang tijaron nunggu setahun, perputaran setahun baru keluarin, nanti udah setahun keluarin. Jadi nggak mesti semua zakat mesti ada haulnya. Ada beberapa zakat yang dikeluarkan tidak menunggu haul. Nah contohnya ini ya barang tambang dengan rikaz. Ya, jadi barang tambang dan rikaz atau harta karun itu wajib dikeluarkan zakat saat itu juga. Saat dia nemuin, ya maka saat itu juga dia wajib keluarkan zakatnya. Naam, akan tetapi lau malaka naqdan, kalau seandainya ada seseorang memiliki logam mulia, nisoban, nisabnya udah sampai. Kemudian sitat asurin dia milikin udah 6 bulan. 6 bulan nih. Kan berarti belum 1 tahun. Baru 6 bulan. Summa aqradahu li akhar, kemudian dipinjamkannya kepada yang lain. Lam yanqati al haulu, maka tidak putus haulnya. Jadi ngelanjutin. Karena itu dipinjamkan ya misalnya mau dikembangkan ke orang lain. Nah, berarti itu masih miliknya. Ya, jadi artinya yang 6 bulan itu tidak putus, ya maka dilanjutkan setelah dikirodkan kepada orang lain, ya tetap haulnya tidak putus. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, terus dah tuh hitungannya. Fa iza kana musyiran, apabila dia itu orang yang mampu, awada ilaihi zakatun, atau kembali kepada zakat, inda tamami sittatil asyhuris saniyati, ketika sempurna tahun, yaitu pada bulan yang keduanya, 6 bulan yang selanjutnya. Tadi kan 6 bulan, habis 6 bulan dikirodkan kepada orang lain. Nah nanti ketika kembali ya ke 6 bulan lagi yang kedua, kan otomatis udah 1 tahun. Itu wajib dikeluarin zakatnya. Wasayati bayanu zalika, dan nanti ada penjelasan itu, ail mazkuri, yaitu yang sudah disebutkan, minan nisabi wal hauli, dari nisabnya dan haulnya. Wa amma zuru'u, adapun zuru' tanaman-tanaman, wahia malasaqalahu, yang tanaman itu tidak pakai disiram. Wa aradal musannifu biha, dan yang musannif maksudkan dengan zuru' al-muqtatu, yaitu makanan-makanan pokok, min hintotin, seperti gandum hintoh, wa syairin, gandum syair, wa adasin, kacang adas, wa aruzin, beras padi, wa kaza, dan seterusnya. Sairu ma yuqtatu, semua makanan-makanan yang dianggap makanan pokok, ikhtiaran, saat ikhtiar, bukan saat darurat. Ya, kalau saat darurat kita biasa makan beras, ya padi. Kemudian saat-saat lagi musim paceklik, ya padi nggak ada, beras nggak ada. Akhirnya makanan pokoknya apa? Singkong. Nah itu singkong tidak masuk makanan pokok fil ikhtiar namanya. Makanya singkong tidak wajib dikeluarin zakatnya. Begitu. Jadi yang dikeluarin zakatnya makanan pokok yang memang itu dalam kondisi ikhtiar normal. Ya, jadi orang kalau lagi normal nggak ada yang hariannya makan singkong. Makanya kita kalau ngeluarin zakat nggak boleh pakai singkong. Ya, saya mau ngeluarin zakat fitrah, pakai apa? Pakai singkong, kagak boleh. Ya, sebab itu bukan termasuk makanan pokok dalam kondisi normal. Kadang-kadang dijadikan makanan pokok, tapi saat-saat lagi darurat genting. Lagi paceklik misalnya, ekonomi lagi susah, beras nggak ada, akhirnya ya singkong yang dimakan. Nah itu tetap singkong bukan termasuk makanan pokok. Sehingga ya ulama-ulama ya menyebutkan ya kita kalau zakat fitrah itu harus
so'an min kut, 1 sok dari makanan pokok. Nah makanya bukan singkong makanan pokok kita. Apa? Beras. Makanya dikeluarin ya zakat fitrah itu beras. Nah seperti itu. Nah yang wajib dikeluarin zakatnya juga begitu, makanan-makanan pokok ya, pada saat ikhtiar. Kazarratin wa hamsin, seperti biji zarrah, kacang hamas, fatajibu zakatu fiha, maka wajib dikeluarin zakatnya padanya bisa satu syarat itu dengan 3 persyaratan ya. Ini nih kalau di kita ya mungkin padi dan beras yang dikeluarin zakatnya. Kalau di tempat-tempat yang lain mungkin makanan pokoknya beda. Ada hintoh jenis gandum, ada syair jenis gandum syair, ada adas, kacang adas ya, itu termasuk makanan pokok. Zarrah, hamas sama kacang hamas, nah itu juga termasuk makanan pokok. Di negara-negara tersebut ya karena dijadikan sebagai makanan pokok maka wajib keluarin zakatnya, tapi dengan 3 persyaratan. Aiza idatin, yaitu yang lebih ala masabako, atas yang sudah lalu. Jadi ditambahin lagi 3. Kalau sebelumnya kan disebutkan ada 5, Islam, hurriyah, milkutam, nisab, haul. Nah kemudian ditambahkan lagi 3 syarat. Minal Islam wal hurriyah, merdeka, wal milkitami, dan milik sempurna. Amal haulu, adapun haul fala yustaratuhuna, tidak disyaratkan di sini. Jadi syarat haul enggak disyaratkan pada makanan-makanan pokok. Yang penting saat panen gitu. Ya, jadi wa'atu haqqahu yauma hasodih, kan gitu ya dalam Al-Qur'an. Wa'atu haqqahu yauma hasodih. Jadi berikan haknya pada saat lagi panen. Nah, jadi saat panen itu berikan. Kalau setahun panennya 2 kali, zakatnya 2 kali. Jadi kalau udah memenuhi persyaratan, udah nisab, setahun panennya 2 kali, ya 2 kali zakat. Kalau setahun panennya 3 kali, ya 3 kali zakat. Itu namanya wa'atu yauma haqqo. Ya, asli begitu. Wa'atu haqqahu yauma hasadi, begitu maksudnya. Kapan panen, keluarin zakatnya. Kapan panen, keluarin zakatnya. Kalau ada orang misalnya sampai 3 kali setahun itu sawah panen dan udah memenuhi nisab, keluarin 3 kali. Kalau setahunnya 1 kali, ya cuma 1 kali. Kalau setahunnya panennya 2 kali, 2 kali. Tuh, karena memang dia tidak nunggu haul. Ya, ini yang dimaksud tidak nunggu haul. Kapan waktunya? Saat lagi panen. Fala yustarutuhuna, jadi tidak disyaratkan di sini haul. Al awwalu ayyakuna aizar'u mimma yazra'uhu. Yang pertama tanaman yang memang ditanamnya ayastanbituhul adamiyun, yaitu memang ditanam tumbuh oleh manusia, bukan tumbuh dengan sendirinya, bukan. Ya, jadi tanaman itu yang wajib dikeluarin zakatnya yang memang ditanam oleh manusia, bukan tumbuh dengan sendirinya. Aimin adati zar'i, biasanya ditanam. Ayatawala asbaban abati, ya, yang memang mengembangkan tanaman itu menjadi sebab tumbuh siapa? Al-adamiyun, manusia. Nah ini asbabnya. Walaupun kalau kita kembalikan ke hakikat ya Allah semuanya. Ya, tapi ini ya ada asbabnya, ditanam sama manusia. Sawaun azaro azalika qasdan, sama saja manusia itu nanam saat itu ada maksudnya, amnabata atau tumbuh ya, tapi ittifaqon secara sepakat. Pama tanasarok minas sanabili, maka sesuatu yang rontok dari sunbulah, batang-batang tangkai-tangkainya, min hambin mamlukin, dari biji yang dimiliki, binahwirihin, dibawa sama angin misalnya, autoirin ya, atau burung, wanabata, dan tumbuh, zakat, tetap itu dikeluarin zakatnya karena asalnya ini ada yang punya ya. Kemudian tangkainya ya itu dibawa-bawa sama burung misalnya,
ya kemudian jatuh ke tempat yang lain tumbuh lagi, ya tetap ini namanya ada yang punya. Ya begitu, walaupun itu asbabnya dengan burung atau dengan angin, ya lalu ditumbuh besar, ya kemudian panen, tetap wajib dikeluarin zakatnya kalau udah memenuhi nisabnya. Fa inna bata, kalau seandainya tumbuh aizar'u, tanaman tersebut binafsihi, dengan sendirinya, bihamli ma'in, mungkin karena dibawa sama air, aisailin, saat aliran deres dibawa sama air, au hawain, atau sama udara, airihin, angin, ditiup sama angin misalnya, min daril harbi, dari ya negara ya kafir harbi, ila ardina, kepada bumi kita, tapi ghairil mamlukati, yang tidak dimiliki, li ahadin, terhadap seseorang, fala zakat fihi, maka yang begitu kagak dikeluarin zakatnya karena gak ada yang punya. Ya jadi tumbuh dengan sendirinya, mungkin karena dibawa dengan ya aliran air, atau mungkin ditiup sama angin, ya itu dari negara ya kafir, kemudian masuk ke wilayah ya tanah kita, bumi kita yang tidak ada yang punya. Nah itu pala zakat, tapi kagak wajib dikeluarin zakatnya. Aizalika zar'ih, yaitu tanaman tersebut. Fa innahu pai'un, itu hukumnya jadi fa'. Ya jadi hukumnya itu ya kekayaan itu jadi fai, ya itu seperti barang dari ya orang-orang kafir. Ya kalau peperangan kan itu kadang-kadang ada yang disebut dengan fai. Li adamil maliki, karena tidak ada pemiliknya, al mu'ini, yang tertentu. Amma lau hamilahu sailu, adapun kalau dibawa oleh ya aliran air, li ardina, ke kebun kita, al mamlukati, yang memang kebun itu ada yang punya, dimilikin, payamlikuhu, maka itu bisa dimilikin. Ya apa? Man nabata bi ardihi, yaitu yang tumbuh di buminya. Watajibu alaihi zakatu, wajib atas orang tadi mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ini tumbuh ya dibawa sama air atau ama ya angin atau sama burung, tumbuhnya di satu kebun, yang kebun itu ada yang punya, ya maka berarti itu milik siapa? Sohibil ardi. Nah seperti itu, ya makanya wajib dikeluarin zakatnya. Walau hamilal hawa'u, kalau dibawa oleh angin, awil ma'u, atau dibawa oleh air, apa habban, satu biji, mamlukan, yang memang biji ini ada yang punya, panabata bi ardin mamlukatin, maka tumbuh di tanah yang juga dimiliki oleh orang. Fa in a'rada anhu maliku, kalau memang ya pemiliknya itu ya menentang, bahwa li sahibil ardi, maka itu milik daripada yang punya bumi. Wa alaihi zakatuhu, dan wajib bagi pemilik bumi tadi atau pemilik kebun tadi mengeluarkan zakatnya. In wujidatis syurutu, jika memang didapatin syarat-syarat tersebut. Wa ilam yu'rad anhu, kalau tidak dia palingkan atasnya, bahwa lahu, maka itu milik yang punya ya biji tadi. Wa alaihi zakatuhu, maka bagi yang punya miliknya yang bijinya tadi wajib zakatnya. Wa ujratu mistil ardi, dan upah seperti yang ada di kebun, li sahibiha, bagi pemiliknya. Jadi artinya kalau memang itu ya tumbuh dari ya unsur bibitnya punya orang lain, kemudian tumbuh di kebun orang lain, maka yang wajib ngeluarin zakat yang punya bibitnya. Nah kemudian selama dia tumbuh di kebun orang lain, nanti disewa ya selama 1 tahun nih, ya berapa duit, ya ini disewa, dibayar begitu. Tapi kalau memang bibit itu dari orang lain, kemudian dibawa sama angin atau sama air, sama burung, ya tumbuh di kebun orang lain, kemudian yang punya bibit tadi tidak ngakuin
Nah berarti itu milik sempurna yang punya kebun. Berarti yang punya kebun wajib ngeluarin zakatnya. Nah begitu. Kan bisa aja terjadi begitu. Misalnya nih ya bibit milik orang ya dibawa sama burung atau dibawa sama angin atau dibawa sama aliran air, tumbuhlah ya ke kebun orang lain. Dan yang punya biji ini atau yang punya bibit ini ngakuin ini bibit saya tumbuh di sini. Nah berarti nanti miliknya milik yang punya bibit tadi. Yang wajib ngeluarin zakat yang punya bibit tadi. Nah tumbuh selama 1 tahun misalnya di kebun itu mesti dibayar. Berarti nyewa tempat. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak mengakui berarti ini milik yang punya kebun. Walaupun ini tumbuhnya dengan sebab perantaraan tadi angin atau aliran air atau burung. Nah nanti dia wajib ngeluarin zakat. Nah seperti itu karena ini milik dia. Ini kebun ada yang punya. Kebun siapa? Kebun si A. Ya berarti yang punya si A. Begitu. Walaupun sebenarnya si A kagak nanem, tapi ya tumbuh dari hasil mungkin aliran sungai ke bawah atau mungkin karena gerakan dari ya angin atau dari burung yang terbang bawa jenis-jenis yaitu bibit-bibit ya makanan tadi. Nah, berarti nanti yang wajib zakat siapa? Yang punya lahan kebun tadi. Tapi kalau yang punya bibit ngakuin berarti nanti yang wajib zakat yang punya bibit. Nah kemudian selama tumbuh 1 tahun dia wajib bayar upahnya, sewa di kebun tersebut. Nah ini yang dimaksud wa ujratu mislil ardi li sahibiha. Jadi upah ujroh ya seperti bumi tadi bagi pemiliknya yang punya biji tanaman. Dia wajib bayar berapa setahunnya. Nah seperti itu. Nah nanti baru wasani dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.